Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati billah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat yang senantiasa kita dapatkan dalam hidup kita. Kita masih berada di dalam semangat iman dan Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Ada saatnya nanti kesempatan itu hilang. Oleh karena itu, selagi ada peluang kebaikan, peluang ibadah di hadapan kita, ambillah peluang itu sebelum Allah nanti menutup kesempatan itu. Mudah-mudahan semua bentuk amal saleh yang kita laksanakan diterima hendaknya oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat oleh malaikatnya dan bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mendalami sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, tetapi harus diikutkan dengan semangat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yakinlah bahwa satu-satunya jalan selamat itu hanya ada pada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Siapa yang mencoba untuk cari jalan lain selain daripada yang diajarkan oleh Nabi, pasti tidak akan diterima, pasti akan ditolak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita paham syariat kita, mari sama-sama kita amalkan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu adalah ketika kita mencintai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Kita berharap semua kita hendaknya bisa mendapatkan syafaatnya dia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita terkait dengan Asyrul Qawaid fil Istiqamah. Ada 10 kaidah yang berkaitan dengan istiqamah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas kaidah yang pertama, di mana kaidah yang pertama itu bunyinya adalah al-istiqamatu minnatun ilahiyah wa ilah rabbaniyah. Bahwa istiqamah itu adalah karunia dan pemberian Allah. Jadi karunia yang datang dari Allah, tidak akan pernah ada orang bisa istiqamah
kecuali kalau Allah memberikan istiqamah itu kepadanya. Kalau seandainya Allah tidak mudahkan baginya istiqamah, maka dia tidak akan bisa istiqamah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, senantiasalah memohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah. Berdoalah kepada Allah agar kita konsisten dalam beragama. Apa yang selama ini sudah menjadi kebaikan yang kita lakukan, memohon kita kepada Allah agar kebaikan itu berlanjut, tidak hanya sesaat. Karena ada kadang momen-momen tertentu di mana kita mudah untuk beramal soleh, tapi ketika momen itu lewat, ketika waktu itu berlalu, hilang pula kadang semangat berbuat baiknya. Apa contohnya? Dalam Ramadan begitu mudah kita untuk beramal soleh, karena suasananya adalah suasana mendukung untuk beramal soleh. Tapi kalau lewat Ramadan, kadang-kadang semangat amal soleh berkurang. Orang yang istiqamah, orang yang konsisten, dia tidak berubah. Maka mohonlah kepada Allah agar kita ini senantiasa diberikannya semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah, sehingga kapan dan dimanapun kita berada, semangat ibadah itu ada pada diri kita. Lewat Ramadan, lewatlah, tapi semangat ibadah tidak boleh kendor. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kaidah yang pertama itu bahwa istiqamah itu adalah karunia dari Allah, pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dulu kita sampaikan bahwa ada satu doa yang menjadi kebiasaan Nabi untuk mengulang-ulangnya, dan ia mengajak umatnya untuk mengulang-ulang doa itu. Bunyinya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agamamu. Ini doa agar bisa istiqamah. Dan istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah dan istri-istri yang lain diajak oleh Nabi untuk mengucapkan hal yang sama. Kalaulah Nabi saja, sekeliling Nabi masih mendoakan seperti itu, apakah kita tidak lebih pantas untuk mendoakan hal yang seperti itu? Nabi itu orang yang dosanya terampuni, orang yang dijamin masuk surga, tetapi doa beliau tetap yang paling sering dia ucapkan adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwanillah, sekarang kita akan masuk pada kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang pertama sudah selesai, kita masuk pada al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah istiqamah itu bunyinya adalah hakikatul istiqamah luzumul manhajil qawiyy was-siratal mustaqim. Jadi hakikatul istiqamah, hakikat dari istiqamah itu adalah luzumul manhajil qawiyy. Luzum itu selalu berada pada al-manhajil qawiyy, dalam manhaj, dalam metode, dalam cara hidup yang qawiyy, yang lurus, was-siratal mustaqim, dan senantiasa berada pada as-siratal mustaqim, berada pada jalan yang mustaqim, lurus, tidak ada bengkok-bengkok. Jalan Nabi itu lurus, manhaj Nabi itu jelas, nyata, terang. Dulu di hadapan para sahabat itu, Nabi pernah menggambar sebuah garis lurus, lalu di samping garis lurusnya dibuat oleh Nabi garis bengkok. Dibilang oleh Nabi kepada sahabatnya, wahai sahabatku, garis saya yang ini garis saya, yang bengkok-bengkok ini garis saya. Jadi senantiasa berada pada yang lurus ini, jangan pindah kepada garis yang bengkok. Kalau pindah kepada garis yang bengkok,
berarti itu adalah garis yang sudah tidak lurus lagi dan itu jalan syaitan. Nah, pada kaidah yang kedua ini menggambarkan bahwa sesungguhnya hakikat dari istiqamah adalah kapan seseorang itu disebut istiqamah ketika ia memulazamah, ketika ia senantiasa bersama berada pada al-manhajil qawim was-siratal mustaqim dan jalan yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah mustaqim, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu mereka istiqamah. Apa makna istiqamah yang ada dalam ayat ini? Mari kita kembalikan makna ayat ini kepada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf dulu. Apa yang ditafsirkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dulu. Mari coba kita lihat apa makna istiqamah yang ada di ayat ini. Qala Siddiqul Ummah Abu Bakar radhiyallahu anhu fi tafsir qaulihi ta'ala, berkata Abu Bakar As-Siddiq dalam menafsirkan, dalam menjelaskan makna istiqamah yang ada pada ayat tadi. Jadi ini adalah kata-kata Abu Bakar. Makna istiqamah di situ, istiqamah di situ kata Abu Bakar, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Ini kata Abu Bakar. Mana istiqamah di situ? Istiqamah di situ adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka-mereka yang senantiasa berada di atas tauhid dan mereka lam yusyriku billahi syai'an. Mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ini mana istiqamah yang ditafsirkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diurut orang yang termulia di dunia ini, pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah Abu Bakar. Di antara umat Nabi Muhammad yang paling mulia adalah Abu Bakar. Nah, dialah yang mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Jadi makna istiqamah di situ mereka-mereka yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti luhurul manhajil qawim, ketika mereka berada di atas tauhid yang benar dan tidak ada sedikit unsur kesyirikan dalam kehidupan dia. Nah, berarti kalau seandainya ada hal-hal yang syirik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, berarti kita sudah keluar dari makna istiqamah. Kita sudah tidak bisa disebut lagi orang yang istiqamah, konsisten berada di dalam syariat Islam. Karena orang yang konsisten dalam syariat Islam itu adalah orang-orang yang tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalam kehidupan dia. Karena banyak sekali perkara-perkara dalam hidup kita yang kita bisa terjebak kepada kesyirikan. Syirik itu memberikan kerja Allah kepada orang lain yang tak sanggup dia mengerjakan. Itu secara sederhana kita memahami syirik. Memberikan kerja Allah, seharusnya Allah yang mengerjakan dan hanya dia yang bisa. Tapi kita minta kerja itu selesai oleh orang lain. Itu syirik. Apa contohnya? Yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Tidak ada satupun orang di antara kita yang bisa memberikan rezeki dalam artian yang sesungguhnya. Ketika ada orang lain yang memberikan kita uang, itu hanya karena Allah yang mentakdirkan agar orang itu memberi kita. Maka kalau seandainya kita bersyukur pada orang tersebut,
Kita sesungguhnya memang bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan orang itu untuk memberi kita. Karena kalau Allah tidak menghendaki, orang itu tidak akan beri kita. Kita kalau seandainya ada kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan, umpamanya mobil kita rusak, kita tidak punya alat-alatnya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin kita nggak kenal dia, mungkin tidak kenal, mampir dia, ada apa? Oh ini rusak, saya tidak punya kuncinya. Oh alhamdulillah saya punya kuncinya. Ditolongnya kita. Yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kita puji Allah, padahal kita mendapatkan kebaikan dari tidak boleh kita murni memuji orang itu karena dia yang lebih baik dari kita. Ya kita puji Allah. Tapi kalau kita berterima kasih kamu telah membantu saya, itu tidak apa-apa. Tapi sesungguhnya yang kita syukuri itu adalah Allah yang telah menjadikan orang itu sebagai wasilah di dalam kesulitan. Karena kalau Allah tidak menghendaki, orang tadi itu tidak akan hampir gitu. Orang tadi itu tidak akan berhenti dia. Berapa banyak orang lewat saja dia kan? Tiba-tiba yang satu ini atau mungkin di tengah-tengah kesulitan kita nggak memenangi siapapun di situ. Tiba-tiba muncul satu orang yang pernah kita kenal dan dia masih ingat sama kita. Mungkin kita dicopet lalu hilang duit kita nggak punya apa-apa. Tiba-tiba muncul satu orang yang pernah mengenali kita dan kita kenal juga dengan dia. Lewat dia kita terbantu. Maka yang kita ucapkan tetap adalah alhamdulillah. Boleh kita berikan ujian itu kepada saya. Maka alhamdulillah itu segala puji hanyalah untuk walaupun yang berbuat dari orang kepada kita, tapi Allah lah yang telah memudahkan mereka untuk berbuat baik kepada kita. Nah oleh karena itu yang mengabulkan doa, yang memberi rezeki, yang memberikan keselamatan hanyalah Allah. Sekarang kita minta keselamatan itu kepada selain Allah sendiri. Kalau mau selamat, bawalah alatnya kemana-mana, letakkan di pinggang. Berarti kita minta keselamatan kepada jimat. Kalau mau lari dagangan kita ini, gantunglah alat ini barangnya atau gambar ini. Ada kadang foto bisa dijadikan jimat sebagai jimat laris. Yang katanya kalau foto tidak ditampilkan begitu, dagangannya tidak akan laris. Ini kalau dia meyakini seperti itu, maka dia telah berbuat sesuatu yang namanya syirik. Kenapa demikian? Dia memberikan kerja Allah kepada orang yang dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan. Ada juga kalau syirik dalam ibadah, dan itu masuk dalam kategori asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ketika kita memberikan niat kita dalam ibadah, tidak lagi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita berbuat karena dia, kita ini ikut berkorban agar disebut-sebut terus setiap tahun kita berkorban. Dari bapak itu ya, setiap tahun berkorban ingin ujian itu. Berarti kalau ingin ujian, dia telah memberikan niatnya dalam beribadah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadi syirik. Kalau itu dilakukan berarti dia tidak istiqamah. Tidak lagi istiqamah. Manhajul tauhid, manhaj yang lurus, siratal mustaqim. Karena kata Abu Bakar, yang istiqamah di sini alladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka-mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun.
Ini sesungguhnya adalah persoalan akidah, persoalan iman yang menjadi pondasi di dalam beragama. Maka kita harus waspada betul dalam kehidupan kita. Jangan gampang terbuai oleh sesuatu yang sepertinya menarik untuk dilakukan, ternyata di situ ada kesyirikan yang mungkin tidak disadari, mungkin juga tidak. Meminta kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, datang kita ke kuburan untuk berziarah, boleh tidak berziarah? Boleh. Ziarah itu sunnah Nabi. Nabi orang yang paling sering berziarah. Bahkan kita ini tidak sanggup mengerjakan sunnah ziarah seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Apa contohnya? Nabi sering ziarah kubur malam-malam. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak ziarah kubur malam-malam? Sedangkan siang dia lewat kuburan sendiri. Karena ada wahab pikiran-pikiran lain yang juga sebetulnya tidak boleh ada, tapi kadang-kadang muncul ya. Malam-malam ziarah kubur. Nabi itu seketika Aisyah terbangun dia, tengok dipegang-pegang ini kok tidak ada Nabi. Biasa kalau kesentuh ada Nabi, tiba-tiba datang Nabi, dan Nabi baru saja dari Baqi itu pekuburan pemakaman yang ada di samping Masjid Nabawi, yang sekarang ini kan persis bersampingan. Kalau dulu jauh pada masa Nabi, tapi kalau sekarang persis di samping Masjid Nabawi. Yang jadi persoalan bukan pada ziarahnya, yang jadi persoalan adalah apa yang dilakukan saat berziarah. Datang ke kuburan kiai, apalagi kiainya dianggap keram, sampai di kubur itu nangis-nangis minta-minta, saya belum dapat jodoh, kasih saya jodoh, atau minta sampaikan doanya kepada kiai itu atau disampaikannya kepada Allah. Jadi, kenapa demikian? Dia melakukan sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah, bahkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena meminta itu bukan kepada yang ada di dalam kubur. Kalau datang kita ke kubur itu, tugas kita bukan meminta kepada yang di dalam kubur, tapi mendoakan dia yang ada dalam kubur agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan dia, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Siapapun orangnya, meskipun kiai besar, apa kiai besar tak ada dosanya? Apa kiai besar tak perlu dia kita doakan? Perlu dia kita doakan, karena dia juga membutuhkan doa. Maka jangan salah tujuan. Kadang-kadang sebagian orang, kalau kita bahas persoalan ini, dikiranya kita melarang ziarah kubur. Bukan. Ziarah kubur itu sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Yang dilarang itu adalah apa yang kita lakukan di kubur itu kalau salah mesti diingatkan dan mesti untuk dilarang. Karena hubungannya nanti dengan istiqamah. Jangan dengan perlakuan seperti itu membuat kita keluar dari mana istiqamah. Kita tidak lagi konsisten di dalam Islam dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau tadi kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqamah itu konsisten dalam bertauhid, tidak sedikit pun melakukan syirik dan menduakan Allah. Kata Ibnu Abbas, istiqamah maknanya adalah istiqamah ala syahadati alla ilaha illallah. Buat istiqamah itu maksudnya adalah istiqamah konsisten di dalam bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah di situ ada banyak makna. Ada makna ilah itu ma'bud, dia yang disembah. Ada makna ilah itu muta', dia yang ditaati. Berarti la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, yang pantas untuk disembah selain daripada Allah.
tidak ada yang pantas ditaati selain daripada Allah. Jadi makna istaqam, mereka-mereka yang konsisten istiqamah di dalam membuktikan kesaksiannya kepada Allah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada yang pantas ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taat secara mutlak hanya kepada Allah. Bukankah kita diminta taat kepada orang tua? Bukankah kita diminta taat kepada pemimpin? Bukankah kita diminta istri diminta taat kepada suami? Bukankah itu makhluk? Taat kepada selain Allah mesti ada syaratnya. Mesti terkait dengan syarat itu. Kalau syarat itu tidak ada ketaatan. Ada syaratnya. Ketaatan kepada makhluk itu senantiasa dianjurkan selagi untuk agar sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati makhluk hanya dibolehkan pada hal yang memang di situ ada makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bermaksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu hadis Rasul. La ta'ata li makhluq, tidak ada satu jenis makhluk pun yang pantas ditaati fi maksiatil khaliq kalau seandainya dalam bentuk kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Jadi ketika dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, persaksian ini maknanya adalah kita bersaksi tidak ada yang pantas kita taati kecuali Allah. Orang-orang istiqamah, kata Ibn Abbas, adalah orang-orang yang senantiasa memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tidak wajib taat pada suaminya kalau itu bermaksiat kepada Allah. Kalau itu maksiat kepada Allah, suaminya ngajak untuk melakukan sesuatu dan sesuatu itu dilarang oleh Allah. Bapaknya dalam beramalan, kata suaminya, "Dek, ayolah kita lakukan ini, kita jual aja barang ini." Padahal itu sesuatu yang haram. Atau kita lakukan transaksi ini agar kita cepat kaya, umpamanya, agar banyak untungnya, maka kita lakukan ini dan itu macam-macam. Lama kalau melakukan maksiatul khaliq. Sama dulu seperti kisah, kan ada perempuan waktu Umar bin Khattab berdialog patroli yang mendengar ada suara seorang perempuan dengan ibunya, dan ibu itu kerjanya adalah menjual susu. Apa kata ibu kepada si putri, "Hai anakku, kita campur sajalah susu ini dengan air agar jumlah susu kita menjadi banyak dan nanti untungnya jadi banyak juga." Kata putrinya, "Jangan ibu, tidak boleh itu. Ini anak sedang menunjukkan istiqamahnya. Jangan itu," kata ibunya, "kan Umar tidak nampak." Jadi ibunya rupanya baru mau taat ketika dilihat oleh Umar. Ketika Umar tidak ada, jadi kata ibunya, "Tidak apa-apa, Umar kan tidak melihat." Umar dengar dari luar nih. Kata sang putri, "Wahai ibu, meskipun Umar tidak melihat kita, tapi rohnya Umar melihat kita." Anak yang tadi ini sedang menunjukkan istiqamahnya di dalam kehidupan, sedang membuktikan makna asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang pantas ditaati kecuali Allah. Anak terhadap ibu pun tidak pantas ditaati kalau seandainya tujuannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kan orang hari ini agar dagangannya inilah bertahan lama. Ini kalau tidak dikasih formalinnya cepat rusaknya. Nah, dikasih hadiah macam-macam itu. Dikasih dikasih pewarna yang dekat
makanan, kadang dikasih formalin agar padahal itu merusak. Berarti melakukan sesuatu yang bisa merusak dia sendiri, mungkin tidak mau memakannya. Karena itu untuk dijual sendiri. Kalau dia sadar melakukan itu, sadar dia salah lalu dilakukannya, berarti dia tidak istiqamah. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang ternyata dia itu hanya sekedar mengejar untung saja, padahal untung itu yang memberikan juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibn Abbas ini penting untuk dipahami bersama, bahwa dia mengatakan istiqamah ala syahadati alla ilaha illallah. Dari Ibn Abbas juga memberikan makna yang lain untuk istiqamah. Kata beliau, wa ruya Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, jadi diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia berkata, istaqam, makna istiqamah tadi itu istaqam ala adai faraidi. Istaqam ala adai faraidi. Istiqamah itu konsisten di dalam menunaikan faraid. Faraid itu fardu. Istiqamah dia konsisten dia dalam menunaikan kewajibannya di dalam beragama. Berarti dari Ibn Abbas ada dua makna. Pertama, beliau melahirkannya kepada persoalan akidah, tauhid, yang mana tidak boleh memaknai makna syahadah dengan sesungguhnya di dalam kehidupan. Dan yang kedua, beliau memaknai dalam persoalan ibadah, di mana istiqamah di sini adalah mereka konsisten di dalam melaksanakan kewajibannya di dalam beragama. Kalau kita lihatlah dua makna dari Ibn Abbas ini, berarti istiqamah ada pada berbagai sisi dalam kehidupan kita. Istiqamah ada pada persoalan akidah, dan istiqamah ada pada persoalan ibadah. Bagaimana kita konsisten di dalam berakidah dan kita konsisten di dalam beribadah, menunaikan kewajiban kita di dalam agama. Apa kewajiban kita itu? Kewajiban kita banyak sekali. Yang wajib saja, yang nyata-nyata dalam kehidupan kita sehari, seperti sholat 5 waktu. Ini sepertinya pembahasannya agak sepele, tapi tak sedikit orang yang gampang meninggalkan sholat fardu ini. Kan sepertinya kalau belajar sholat yang wajib itu 5 waktu, itu kayaknya enteng sekali kayaknya informasi ini. Tetapi untuk diketahui, ada banyak orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk, begitu mereka mudah meninggalkan sholat fardu itu. Kadang yang terlaksana, yang gampang-gampang dikerjakan aja. Zuhur dia ikut mengerjakan, maghrib dia ikut mengerjakannya, subuh kadang bertiga. Kenapa? Tidur. Zuhur kadang-kadang bisa tertinggal. Kenapa? Urusan dunia. Ada kerja-kerja bisnisnya yang belum selesai. Sehingga karena mengejar urusan dunia itu tertinggallah faraid. Maka ketika dikatakan istiqamah ala adai faraid, istiqamah di dalam menunaikan hal-hal yang fardu di dalam kehidupan itu. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tapi tak sedikit orang yang begitu mudah meninggalkan puasa Ramadan. Kenapa? Dia tidak ada pemilihan. Sudahlah dia tidak puasa, bangga dia minum. Kalau menyembunyi dia minum, walaupun salah, tapi mungkin oke, karena dia masih menghargai dirinya dia.
Tapi ketika dia itu sudah terang-terangan seperti itu, berarti terang-terangan dalam melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqamah pasti tidak seperti itu. Orang yang senantiasa konsisten dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agamanya. Maka ada orang Badui datang menemui Rasul, yang bilang begini, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya Islam ini. Saya ingin beragama, ajarkan saya apa yang harus saya lakukan. Dia sudah muslim nih, tapi minta lagi apa amalan yang harus saya lakukan. Dia ajarkanlah oleh Nabi, kamu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kalau masuk bulan Ramadan, kamu puasa Ramadan. Menahan lapar, menahan minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kalau kamu punya harta banyak, sampai nisabnya nanti bayar zakat. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kalau nanti kamu berkesempatan untuk mengerjakan haji, mampu kamu mengerjakan haji. Nabi hanya menjawab rukun Islam itu aja. Hanya itu. Cukup kata Rasul. Kalau itu saja dia mengerjakan, cukup. Apa kata sahabat tadi? Dia merasa merasa betapa bahagianya mendapatkan dari Nabi ini dan tidak terlalu berat karena hanya itu aja. Saya akan kerjakan semua ini ya Rasulullah dan tidak akan saya tambah. Apa kata Rasul? Aflaha in sadaq. Dia sukses, dia beruntung in sadaq. Kalau dia benar dalam ungkapan. Jadi kalau benarlah ungkapan orang Badui ini, maksudnya akan saya kerjakan terus menerus, tidak akan saya tinggalkan sebentar dan tidak akan saya tambah. Dia beruntung, kalau beruntung dan perasaan hati itu selalu gagal. Jadi kalau Nabi bilang dia beruntung, itu selalu. Kenapa hubungannya dengan ibadah? Ini sahabat, jika dia benar, jika dia konsisten, jika dia benar-benar mengerjakan semuanya, maka kalaulah kita kerjakan yang wajib-wajib ini saja, ini sudah modal untuk sukses di akhirat. Tapi janganlah dijadikan alasan riwayat ini nanti untuk tidak mengerjakan yang sunat. Karena orang lain sudah beruntung dengan yang empat. Saya akan kerjakan yang sunat. Jangan jadikan ini sebagai dalil. Karena fungsi yang sunat itu dalam kehidupan kita besar. Jadi fungsi ibadah sunnah itu adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib. Kita bisa tidak mengatakan sempurna pelaksanaan maghrib kita, tidak ada cacatnya, tidak bisa. Kalau mau ditanya persentase khusyuk kita saat sholat itu berapa persen kira-kira? Adakah 80% khusyuk kita? Adakah 50%? Maka ada kata Nabi, orang yang sholat tapi yang diterima sebagai kebaikan hanya seperdelapannya, hanya setengahnya, hanya sepertiganya. Kita satu sah, sama-sama satu sah, tapi bisa-bisa pahala di sisi Allah berbeda. Ada yang mungkin, ada yang 2/3, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperlapan. Bahkan barangkali ada yang tidak dapat apa-apa dari sholat, tidak dapat apa-apa dari puasa. Maka ada hadis Nabi, banyak orang yang puasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus. Berarti tidak siapa kan? Nah maka fungsi yang sunat-sunat ini adalah menutupi kekurangan-kekurangan pelaksanaan dari yang wajib itu. Sehingga
sholat maghrib nanti ada ba'diyahnya, sholat isya ada ba'diyahnya, subuh tidak ada ba'diyahnya, tapi qabliyahnya luar biasa. Subuh kan tidak ada ba'diyahnya, bahkan dilarang sholat saudara, tapi qabliyahnya itu fadilahnya luar biasa. Kata 2 rakaat sunat fajar itu sama dengan bahkan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka fungsi yang sunat itu adalah untuk menutupi kekurangan pelaksanaan yang wajib tadi. Bahkan ada yang mengibaratkan puasa 6 Syawal itu ibaratnya adalah ba'diyah Ramadan. Ba'diyah karena dikerjakan setelah dan itu akan menutupi kekurangan dan melengkapi pahala dari pelaksanaan ibadah Ramadan. Nah, alhamdulillah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas ini merupakan makna dari istiqamah dari sisi yang lain. Kalau tadi dari sisi akidah, bagaimana dia menerapkan makna la ilaha illallah dalam kehidupannya, dan kalau yang ini istiqam ala ada'i faraidi, mereka konsisten di dalam mengerjakan yang fardu di dalam beragama. Apa kata Abu Aliyah memaknai istiqam? Beliau mengatakan makna istiqam yang ada pada ayat yang tadi itu adalah akhlasu lahu din wal amal. Akhlasu lahu din wal amal, di mana mereka mengikhlaskan niat dalam beramal dan dalam beragama. Jadi ini sebenarnya penafsiran yang seperti ini berbeda tapi bukan bertentangan, berbeda bukan berlawanan, tetapi berbeda saling melengkapi. Inilah perbedaan antara ikhtilaf dalam penafsiran ayat dengan ikhtilaf dalam fikih. Jadi ikhtilaf itu ada 2. Ada istilahnya ikhtilaf mutabad. Ikhtilaf dia berbeda tapi kontra, bertentangan. Satu bilang wajib, satu bilang haram. Satu bilang boleh, satu bilang tidak boleh. Kan berlawanan. Itu kebanyakan pada fikih. Tapi kalau pada tafsir, ikhtilaf yang ada pada tafsir itu lebih kepada ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu berbeda, tetapi hanya bentuk keragaman yang bisa bersatu. Dia tidak kontradiksi dia. Maka kalau kita lihat yang tadi itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan la yusyriku billah. Istiqamah adalah orang yang tidak syirik kepada Allah. Sedangkan Ibn Abbas mengatakan mereka istiqamah konsisten dalam menerapkan makna syahadat la ilaha illallah, dan juga konsisten dalam mengerjakan yang fardu. Sedangkan Abu Aliyah mengatakan akhlasu lahu din wal amal, mereka mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah dan beragama dan dalam beramal. Bertentangan tak yang tadi? Dan berbeda tapi saling melengkapi. Inilah ciri-ciri dari ikhtilaf yang ada pada tafsir. Ketika para ulama menafsirkan kata istiqamah, ada banyak makna, tapi semua makna itu saling mendukung. Sekarang kalau kita lihat dari Qatadah, apa kata Qatadah? An Qatadah fi qawlihi ta'ala summa istaqamu. Salah seorang Qatadah itu juga dari sahabat ya radhiyallahu atau tabi'in wallahu a'lam. Dia berkata istaqamu ala ta'atillah. Istaqamu ala ta'atillah. Mereka itu istiqamah konsisten di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah ada lima makna yang berbeda, tapi sesungguhnya mereka tidaklah berbeda. Karena dikatakan istaqamu ala ta'atillah, istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita katakan sebelumnya tadi itu semua adalah bentuk-bentuk dari ketaatan kepada Allah. Kalau dikatakan ala ta'atillah, berarti ini kan maknanya secara umum. Taat kepada Allah itu tidak hanya untuk hal-hal yang wajib saja, tapi juga memberikan semua bentuk ibadah kita meskipun dalam kategori hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, tapi masuk dalam artian taat kepada Allah. Barangkali kita akan bertanya, kenapa ia mencukupkan hanya pada taat kepada Allah saja? Bukankah juga ada taat kepada Rasul? Kan? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika dikatakan istaqamu, itu artinya istaqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah pada taat kepada Allah. Kok tak dibawah Rasul? Jadi kalau dikatakan ta'atillah secara terpisah seperti itu, maka sesungguhnya tercampurlah ke dalamnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu adalah utusan Allah, maka mentaati Allah sesungguhnya adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada orang yang taat kepada Allah lalu durhaka kepada Rasul. Tidak mungkin. Taat dia pada Allah lalu durhaka pada Rasul. Mustahil. Kalau sudah dikatakan taat kepada Allah, maka pastilah dia juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mentaati Rasul, maka dia sebenarnya adalah telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari taat kepada Allah juga mentaati Rasulullah. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika disebut secara sendiri, maka dua-duanya sama dengan antara iman dengan Islam. Kalau dikatakan umpamanya saudara-saudara, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan Islam. Apa beda iman dan Islam? Tapi ketika dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ada Islam di situ. Atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kok enggak wa antum mu'minun? Jadi kalau seandainya disebutkan secara tersendiri, maka sesungguhnya dia masuk keduanya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, berarti dia memiliki makna yang berbeda. Maka iman dan Islam itu kalau disebutkan keduanya secara bersama, berarti itu dalam artian khusus masing-masing. Islam punya pengertian, iman punya pengertian. Tapi kalau disebutkan masing-masing secara tersendiri, satu aja disebut, berarti mencakup. Ketika dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka sesungguhnya disitu maksudlah makna iman, Islam dan iman menyatu di situ. Baik, karena waktu sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz.
cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ikhwati billah. Sedikit kita lanjutkan materi kita. Tadi sudah sampai kita kepada beberapa penafsiran yang datang dari para ulama salaf untuk makna sumastaqam. Allazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah. Makna istiqamah itu tadi ada beragam. Ada yang melirik dari sisi akidah dan tauhid, ada yang melirik dari sisi faraid ad-din, kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama secara keseluruhan, dan ada yang mengatakan dari sisi ikhlas, niatnya semata-mata hanya karena Allah dalam beragama. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa mereka konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi bahwa makna yang beragam itu sesungguhnya dan tidaklah berbeda. Mereka satu maksud, satu tujuan, tapi dengan bahasa
yang berbeda. Ibnu Rajab Al-Hambali mencoba untuk menyimpulkan dari sekian makna yang datang untuk kata istiqamah dari para ulama salaf. Mereka mencoba untuk menyimpulkan apa sesungguhnya istiqamah. Istiqamah itu kata beliau, ia sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumna wa yasar. Itu menapaki jalan yang lurus, dan itulah agama yang sesungguhnya yang lurus, yang tidak melihat menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi fokus pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yasma'lu dzalika, dan hal itu mencakup fi'lan ta'ati kulliha, melakukan semua bentuk ketaatan al-zahir wal batin, baik yang zahirnya maupun yang batinnya. Wa tarkal marjiyati kulliha kadzalik, dan juga mencakup dalam hal meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyimpulkan bahwa sesungguhnya istiqamah itu sesungguhnya adalah bagaimana kita senantiasa menapaki jalan yang lurus, yang tidak neko-neko, fokus pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hal mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah secara keseluruhan. Oleh karena itu, inilah kaidah kita pada yang kedua ini, hakikatul istiqamah luzumul manhajil qawim was-siratal mustaqim. Bagaimana kita senantiasa berada di atas manhaj yang lurus, jalan yang lurus, yang sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran dan sesuai dengan apa yang ada pada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang diperintahkan yang berarti untuk dikerjakan, istiqamah dalam mengerjakan yang diperintahkan, dan mana yang dilarang yang berarti untuk ditinggalkan, dan istiqamah pula di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya sudah mulai meninggalkan yang diperintahkan atau sudah mulai berani mengerjakan yang dilarang, berarti kita sudah keluar dari jalan yang lurus tadi. Kita mesti balik, kita mesti kembali. Kalau sudah mulai ada niat-niat untuk menyimpang seperti itu, yang dikerjakan, yang diperintahkan, dicoba meninggalkan. Yang dilarang malah dicoba pula untuk dikerjakan. Kalau itu yang sudah terjadi, berarti dia sudah keluar dari mana? Istiqamah. Harus menyadarinya dan harus kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi dari kata Rabbunallah, ketika kita berani mengatakan Rabb kita adalah Allah, maka konsekuensinya juga adalah kita harus benar-benar memberikan ketaatan kita hanyalah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya ingin berikan waktu menjelang iqamah untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Betul. Iya. Qabliyah dan ba'diyah itu sendiri sulutkan itu istilahnya rawatib ya, yang mengikuti pelaksanaan sholat wajib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Dia dapat dibagi kepada dua. Ada yang muakkadah
sunnah muakkadah dari segi hukum. Ada yang sunnah muakkadah dan ada yang sunnah ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu pelaksanaannya sangat ditekankan oleh Nabi, ditekankan betul, dan disampaikan oleh Nabi fadilah-fadilah dan keutamaan. Kayak yang tadi lah, 2 fajar itu kan, 2 rakaat sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang muakkadah secara umum itu ada riwayat dari Nabi lebih kurang 12 rakaat. Kalau seandainya dia konsisten mengerjakan 12 rakaat itu, dia akan dibangunkan baginya istana di surga. Berarti itu muakkadah. Tapi ada yang sifatnya ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu dibolehkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi, tapi posisi dan kedudukannya tidak sama seperti yang muakkadah. Bahkan dalam bahasa Nabi memberi kata pilihan liman sya'a. Contoh umpamanya qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu ada 2 rakaat setelah azan sebelum sholat maghrib. Itu qabliyah maghrib. Tetapi dari segi kedudukan, itu tidak muakkad, karena Nabi mengatakan di hadis itu sallu qabla al-maghribi liman sya'a. Diulang sama Nabi 3 kali, lalu dia katakan liman sya'a, bagi siapa yang, ketika dikatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini ada semacam pilihan, seolah-olah terbayang oleh kita di situ kedudukannya tidak ditekankan seperti yang tadi, tetapi mengerjakannya tetap lebih baik. Kalau kita sempat mengerjakannya tetap lebih baik, walaupun dia sunnah muakkadah. Nah, cuma kadang-kadang orang mengambil satu alasan karena maghrib kan waktunya singkat, kemudian juga sehingga ditiadakan. Padahal diadakannya tetap lebih baik. Kenapa demikian? Memberi kesempatan berdoa antara azan dengan iqamah, menunggu jamaah mungkin yang sedang ambil wudu. Nah, cuma mungkin jumlah waktunya mungkin tidak seperti sholat yang lain, mungkin akan lebih singkat, berapa menit, atau berapa menit. Tapi kalau tidak dikerjakan, ya berarti dia tidak mendapatkan fadilah yang diberikan oleh Nabi itu, cuma dia ghairu muakkad. Termasuk diantaranya sebelum Isya. Bagaimana dengan kita sedang bermajelis ilmu, lalu kita tidak mengerjakan sunnah yang qabliyah Isya. Ya, dikarenakan oleh kita sedang melanjutkan kajian itu, insya Allah tidak mengapa, karena bermajelis itu memiliki fadilah dan keutamaan yang juga tidak kalah besarnya. Namun ketika ada yang masuk, umpamanya sekarang ya, kita sedang bermajelis, ada orang yang baru masuk, dia dituntut untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, karena Nabi ketika khutbah saja, khutbah itu kan lebih tinggi perintah mendengarkannya, karena hubungannya dengan sholat Jumat, kan artinya ganti dari tetapi ada sahabat yang masuk dan dia langsung duduk. Disuruh oleh Nabi, kamu sudah sholat belum 2 rakaat? Belum, katanya. Sholli raka'ataini ya jadis. Sholat dulu 2 rakaat, tapi ringkaskan sholatnya agar bisa segera mendengarkan khutbah. Jadi sholat tidak mengapa, karena majelis dilanjutkan setelah azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masih ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada, sekira kita tidak melanjutkannya kepada kaidah yang ketiga.
Faedah yang ketiga nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bersama insya Allah, dan semoga majelis ini menjadi ibadah dan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.